Tuban, bumi wali yang syarat sejarah. Di sini kehidupan berjalan seperti biasa. Nelayan melaut, petani ke sawah, anak-anak bermain. Setiap hari, sampah menumpuk. Masalahnya bukan hanya di kota, tapi juga di desa-desa sepanjang Pantura menuju Tuban Kota. Minimnya TPS legal membuat warga tak punya pilihan. Dokumenter ini mencoba menggali jawaban dari Dinas Lingkungan Hidup Tuban. Apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, dan sejauh mana peran kita sebagai warga. Karena sampah bukan hanya urusan pemerintah, ini urusan kita semua. Dari satu orang, satu keluarga, satu desa, kesadaran itu dimulai dari langkah kecil. TPS itu targetnya satu desa itu satu TPS. Sekarang ini ada beberapa desa itu yang sudah punya TPS, ada juga sudah punya TPST. Tapi tidak semua desa sudah punya TPS. Kenapa tidak semua desa punya TPS? Karena untuk membuat TPS itu perlu tanah. Dan tidak semua desa itu punya tanah untuk dipakai TPS. Kalau sudah ada TPS, yang kewajiban dari LH, jadi LH ini adalah ngangkut sampah dari TPS itu ke TPA. Itu kewajiban dari LH. Nah, kalau sudah ada TPS, itu masyarakat desa, itu ya kudu harus diberdayakan dalam mengelola sampah. Nah, itu di Perda 12 2025 ini lembaga pengelola sampah diwadahi di situ. Jadi lembaga pengelola sampah itu boleh masyarakat boleh desa boleh. Karena petugas yang njukui sampah dari rumah-rumah. Nah, dari situ sampah-sampah itu dikelompokkan nang TPS. Nah, setelah dari TPS itu desa ber-MOU dengan kita, dengan DLH untuk menyediakan layanan pengambilan sampah. Nah, TPS sampai TPS 3R itu beda. Kalau TPS sampah itu dari rumah tangga digawa apa jenis alat angkut sing dikelola desa itu mau ya. Ditekan TPS itu tidak ada perlakuane. Ngono wis kayak ngono. Nah, sing melakukan pemilahan nang kono biasanya pemulung. Nah, TPS 3R sampah kok ngene omah digawa nang TPS 3R itu diramut sampai itu. Nah, kira-kira sing ijek kena di cukui yang memiliki nilai dicukui kayak plastik kayak apa, nah itu terus didol sampai pengurus TPS 3R. Target reduksinya kalau di TPS 3R itu sekitar 15%. Jadi ini sama ono sampah 100 kilo, target yang direduksi berkurang di sana itu 15 kilo itu berkurang. 15 kilo yang ini nak sing payu-payu ini ikuti ikuni sampai TPS 3R. TPA itu tempat pemrosesan akhir. Itu sampah terakhir dia tinggalnya di TPA. Nah, sebelum sampai di TPA, itu diharuskan ada yang namanya itu pengurangan pemukiman. Itu targetnya itu ya sekitar 15%. Itu nih. Tapi ya pengurangan itu tidak sampai segitu. Tapi target kita itu sekitar 15% di perumahan. Nanti 15%-nya lagi di TPST itu. Jadi pengurangan itu ada 30%. Waktu kita terus berjalan dan kapasitas bumi kita ada batasnya. Krisis ketersediaan TPA yang kita saksikan hari ini adalah alarm keras bahwa cara hidup kita harus segera berbenah. Kita telah melihat bagaimana metode daur ulang dan klasifikasi kerjasama mencoba mengurai benang kusut ini. Namun tanpa ketegasan aturan dan kepatuhan hukum, kita hanya sedang menunda bencana ekologis yang lebih besar. Dinas Lingkungan dan para petugas di lapangan telah menunaikan tugas mereka.
bahkan melampaui apa yang menjadi kewajibannya. Kini, bola salju itu ada di tangan kita. Apakah kita akan terus menjadi penonton yang abai? Sampah itu tidak semuanya masuk ke TPA, tapi harus diolah dulu di TPA. Sadurunge mlebu TPA itu diolah. Pengolahan itu adanya di TPS 3R. TPS 3R itu pancene ada orangnya yang ada di situ itu yang bertugas untuk nek sampeyan sampah organik nek dikomposno. Itu wis ana alate. Ada peralatan untuk pengomposan, ya ada peralatan untuk memisahkan sampah yang bisa dikomposkan dan sampah yang tidak bisa dikomposkan. Tapi pengolahannya itu dibuat RDF. RDF itu adalah bahan bakar dari sampah. Bahan bakar dari sampah itu dipakai untuk substitusi batu bara di PT Semen Indonesia. Ini kita kirim ke sana. Jadi sampah itu ya diproses ya panono. Engkau sampai pada akhirnya sampah itu memiliki ukuran kira-kira maksimal itu adalah sekitar 5 cm. Terus kadar airnya itu di bawah 20%. Itu baru bisa kita kirim ke Semen Indonesia untuk dipakai untuk campuran batu bara. Campuran batu bara itu tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi batu bara. Sehingga sampah kota ini tertangani, konsumsi batu bara juga turun. Tuh. Di kita di sini di pengolahan kita, RDF kita itu disetting untuk sekitar 3.000 kalori. 3.000 kalori dengan kadar air di bawah 20%. Menyampaikan pesan bahwa buang sampah di pinggir jalan itu enggak benar dan nyusahna orang lain. Ada pesan yang selalu dititipkan oleh mereka yang bergelut dengan lumpur sampah setiap harinya. Bantu kami untuk membantumu. Dinas dan petugas kebersihan tidak meminta hal yang muluk-muluk. Mereka hanya meminta sebuah tanggung jawab moral yang kolektif. Karena pada akhirnya, kebersihan sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa canggih truk sampahnya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat warganya terhadap lingkungan dan mereka yang menjaganya.